Salam budaya, salam lestari untuk kita semuanya. Kembali lagi dalam program Tukar Kauruh di channel Dunia Keris. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah hal yang penting bagi sebuah keris, di mana sebuah keris pasti akan dilihat juga keistimewaan dari sandangannya. Dan kali ini kita akan membahas warangka keris. Warangka atau pelindung keris. Jadi warangka ini nggak hanya keris, sebenarnya ada tombak juga ada, pedang juga ada. Jadi secara bahasanya tuh adalah sarung keris gitu. Mungkin kalau di Jawa atau di Madura itu menyebutnya warangka ya. Tapi beberapa daerah di Indonesia lainnya itu menyebutnya dengan nama sarung keris atau sarung pedang atau sarung tombak seperti itu. Di setiap daerah juga tentunya warangka ini punya gayanya masing-masing, stylenya masing-masing. Tentunya bukan hanya warangka ya, banyak hal yang di setiap daerah itu pasti berbeda-beda. Semua itu akan dipengaruhi oleh budayanya, dipengaruhi oleh fungsi di daerahnya masing-masing, seperti itu. Jadi warangka pada keris di setiap daerah juga memiliki perbedaan. Di Jawa memiliki bentuk sendiri, di Bali memiliki bentuk sendiri, di Madura, di Melayu, dan Bugis itu punya bentuknya masing-masing. Ya tadi tentunya semua ini dipengaruhi oleh kultur budayanya masing-masing, dipengaruhi oleh kebiasaan masyarakatnya masing-masing, seperti itu. Di setiap daerah pun selain dari bentuknya, tentunya mereka punya bahannya masing-masing. Nah, tapi secara umumnya memang warangka keris ini dibuat menggunakan bahan kayu atau bahan tulang, geraham gajah, atau juga ada yang dibuat menggunakan gading gajah. Bahkan beberapa sarung dari tombak itu juga ada yang dibuat menggunakan tanduk kerbau. Ya secara umumnya seperti itu. Tapi yang paling sering memang dijumpai adalah menggunakan kayu. Dulu pernah juga sih ada di sekitar tahun setelah kemerdekaan ya, itu menggunakan fiberglass karena kurang populer ya dengan warangka yang dibuat menggunakan fiberglass ini. Jadi akhirnya ditinggalkan. Warangka kembali dibuat menggunakan kayu dan juga beberapa bahan tadi seperti gading. Di Jawa sendiri itu umumnya ya kalau yang sering kita jumpai warangka itu dibuat menggunakan kayu-kayu cendana, kayu trembalo, kayu kemuning. Ada beberapa yang memang kayu ini diambil dari luar Pulau Jawa. Salah satunya di Nusa Tenggara Timur. Jadi salah satunya diambil dari sana juga ada kayu cendana wangi yang dibawa ke Jawa gitu. Kayu cendana wangi, kayu trembalo, kayu kemuning itu populer juga digunakan untuk membuat warangka keris oleh para merangi keris. Seperti itu. Kenapa akhirnya bahan kayu ini populasi yang beredar lebih banyak ya, karena kembali kepada sifat material, dimana kayu sendiri itu kan lebih mudah dibuat gitu. Walaupun ada sih beberapa warangka itu yang menggunakan bahan-bahan lain selain kayu, cuma secara umumnya ya kayu ini karena mudah dibuat juga, mudah diolah, dan ya sifatnya kan agak lebih lunak ya dibandingkan harus menggunakan sarung yang berbahan besi atau apa segala gitu. Kalau misalkan kayak di Surakarta gitu, kayu yang populer yaitu kayu cendana gitu, cendana wangi kalau nggak salah. Kalau di Jogja, Madura tuh, terus di Bali kalau nggak salah ya, kayu-kayu yang populer di sana seringnya
digunakan adalah kayu timoho. Dari banyaknya jenis kayu ya, dari banyaknya jenis kayu yang digunakan itu, ya beberapa mengatakan itu bagian kayu yang paling cocok, yang paling top gitu untuk dibuat warangka itu adalah bagian akar. Jadi bagian akar ini dipilih karena ya sifatnya lebih tahan lama gitu ya. Dia tuh lebih awet dibandingkan dengan kayu pada bagian batangnya. Di sisi lain juga bagian akar ini biasanya dia memiliki motif yang baik gitu, yang menarik. Berbeda dengan kalau bagian batang kayu yang biasa kita kenal dengan pelet ya. Kalau kita menilik ke historinya ya dulu ya, zaman dulu sama kurang lebih kayak keris juga gitu. Dimana ada beberapa warangka yang memang diperuntukkan untuk para kaum bangsawan seperti itu. Zaman dulu tuh biasanya warangka yang buat kaum bangsawan itu mereka akan dihiasi oleh material-material kayak pendok yang terbuat dari emas atau perak. Bahkan terkadang itu di situ di bagian pendoknya itu ada disematkan kayak permata, berlian dan segalanya. Di beberapa kerajaan atau di beberapa keraton ada beberapa aturan-aturan yang tidak tertulis yang mengatur masyarakatnya dalam menggunakan warangka keris. Misal kayak ada model warangka yang nggak boleh dipakai gitu oleh masyarakat biasa. Kayak contohnya itu pendok kemalo merah. Itu dulu tuh zaman di beberapa keraton ada yang melarang itu digunakan oleh rakyat biasa gitu. Selain dihiasi oleh emas, permata dan segalanya, warangka itu juga ada yang dihiasi dengan lukisan. Nah, lukisan ini biasa disebut dengan sunggingan. Tapi sunggingan itu tidak dibuat oleh meranggi, melainkan sunggingan ini nanti akan dibuat oleh penyungging wayang. Penyungging wayang itu ya yang melukis di wayang itu, yang menggambar di gambar wayang. Jadi nanti setelah warangka jadi akan diberikan kepada penyungging wayang, baru nanti dia akan dilukis sesuai dengan pesanannya. Kalau mungkin yang kita bisa lihat contohnya kayak yang kerisnya yaitu Pak Jokowi, keris Kiai Tengoro, itu menggunakan sunggingan juga gambarnya. Bagian-bagian warangka yaitu yang pertama ada yang paling atas peloan ya, mulai dari peloan, terus nanti di bawahnya tuh ada gandar. Jadi bagian utamanya ya dua ini, peloan sama gandarnya. Nah makanya tadi pendoknya ini yang biasa jadi hiasan itu ya di bagian gandarnya. Pendoknya macam-macam, ada yang belewah, ada yang bunton. Nanti bunton dibagi juga. Tapi ada juga nggak pakai pendok, dia kayak warangka terusan, bahkan kayak warangka sandang molekat itu kan dia nggak ada pendoknya. Nah kita ambil contoh kayak bagian-bagian warangka ya, ngambil contoh yang umum ya, misalnya kayak ladrang. Di ladrang itu kita ngomongkan di peloannya, yang pada bagian belakang yang agak naik ke atas itu ada namanya yang dinamakan godongan. Di bagian lubangnya itu ada yang disebut biasa namanya jingjingan. Itu tempat lubang, tempat masuknya keris. Nah itu biasanya nanti itu akan disetel sesuai dengan kerisnya masing-masing. Makanya biasanya keris satu warangka kadang-kadang nggak cocok nih sama keris warangka yang lain. Tapi ada juga yang cocok gitu. Tapi jarang gitu. Apalagi kalau misalkan keris itu udah beda era ya, beda tangguh. Itu biasanya udah nggak cocok itu warangka karena nanti harus disetel setiap kerisnya masing-masing. Ya mungkin itu dulu ya yang bisa kita bahas. Mungkin nanti kita akan membahas secara detail lagi pada bagian warangka ini, karena jenis-jenis warangka kan beda-beda. Nanti kita akan buatkan videonya sendiri khusus yang akan membahas setiap jenis-jenis warangka per daerah. Kalau bisa nanti kita akan rinciannya juga. Jadi di warangka itu ada ciri-cirinya juga. Kita akan bahas itu satu persatu. Gitu ya. Kita ketemu lagi lah nanti di episode selanjutnya. Ya, kali ini mohon maaf jika ada salah kata.
Saya ucapkan terima kasih yang sudah nonton pada sampai detik ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi pengetahuan yang bermanfaat buat kita semuanya. Saya pamit undur diri. Akhir kata, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu.